Bosan nonton film ge. Kisah berlanjut pada anak buah Tommy yaitu Jethro. Jethro yang menghitung uang sambil mendengarkan musik menggunakan headphone. Ia pun tidak tahu jika bosnya sudah mati. Edward dan Glass selalu berencana untuk membereskan mayat Tommy, tetapi Edward bingung karena ada anak buah Tommy yang juga mengetahui jika Tommy mati di rumah Edward. Lalu Jethro yang tiba-tiba saja selesai menghitung uang, ia pun kaget karena ia melihat Tommy sudah mati. 4 million to the dollar. Jethro yang takut akan dibunuh juga, ia pun melarikan diri dari rumah Edward. Edward lalu mengejar Jethro supaya Jethro tidak melaporkan kematian Tommy pada orang lain. Tak hanya Edward, kini Geoffrey dan Freddy pun ikut mengejar dan mencari Jethro. Tak lama kemudian, Jethro pun tertangkap oleh mereka bertiga. Karena panik, Jethro pun menghubungi temannya secara diam-diam ketika mereka sedang lengah. Geoffrey yang melihat Jethro sedang menghubungi seseorang, ia pun meminta Jethro untuk menaruh HP miliknya. Setelah itu, Jethro membuang HP-nya ke arah Freddy. Bodohnya Freddy, bukannya mengecek HP Jethro siapa yang telah Jethro hubungi, Freddy malah membuang HP Jethro ke danau begitu saja. Dan tak lama kemudian, anak buah Tommy yang bernama Errol mengadu kepada kakaknya Tommy yang bernama Gospel, bahwa Errol mendapatkan pesan yang ambigu dari Jethro. Dan setelah Errol mendapatkan pesan itu, kini Tommy dan Jethro yang sedang mengambil uang di rumah Freddy tidak bisa dihubungi lagi. Gospel ini adalah seorang pendeta dan juga pengedar narkoba yang cukup berbahaya jika bisnisnya ada yang mengganggu. Ia tak segan-segan membunuh musuhnya secara berantai. Setelah itu, Jethro yang sudah tertangkap, kini Edward dan Glass berencana untuk mengurung Jethro di dalam ladang ganja yang berada di dalam tanah. Dan nantinya Jethro akan dijaga oleh Jimmy, anak buah Glass yang bekerja sebagai petani ganja di ladang itu. Lalu, Glass menelpon seseorang yang bernama Felix. Felix adalah seorang pembunuh bayaran. Felix juga pembunuh yang cerdik karena ia bisa membunuh sekaligus menghilangkan jejak sehingga tidak ada bukti bahwa dialah pelaku pembunuhan. Listen, I've got a bit of work for you. It's your lucky day. No problemo. Tak lama kemudian datanglah Felix di rumah Edward dan bertemu dengan Glass. Glass lalu meminta Felix untuk membereskan mayat Tommy supaya tidak ada bukti bahwa Tommy telah mati di rumah Edward. Felix yang melihat mayat Tommy, ia pun berencana untuk memutilasi mayatnya Tommy. Dan setelah dimutilasi, nantinya ia akan menguburnya secara terpisah. Setelah itu, Glass pun mengajak Felix untuk bertemu dengan Edward. Mereka lalu membahas saksi dari pembunuhan Tommy, yaitu Jethro. Glass dan Felix berencana untuk membunuh Jethro karena sangat berbahaya bagi Edward dan Freddy jika Jethro menyebar kasus pembunuhan ini. Terutama kakaknya Tommy, yaitu Gospel. Edward yang tahu Gospel akan memburu dirinya dan juga Freddy, ia pun berencana untuk membuat rekayasa. Yang dimana rekayasa ini nantinya dibuat seolah-olah pada saat Tommy merekam permintaan maaf Freddy yang menggunakan kostum ayam. Tiba-tiba Tommy dan Jethro bertengkar karena Jethro menghitung uangnya sangat lama. Karena pertengkaran itu, Jethro pun membunuh Tommy dan mengambil uang 4 juta pound dari Freddy. Lalu nantinya Edward mengirim Jethro ke luar negeri supaya Gospel menganggap Jethro lah yang membunuh Tommy dan membawa kabur uang Tommy ke luar negeri. To create an alternative narrative for the gospel. We're fighting when the money was being counted. Film the performance on Tommy's phone, stick it in his pocket. The throwers killed Tommy, and he's left with the money. Where's Jethro while all this is happening? Well, wouldn't it be easier if we just shipped him off to Lapland? Glass dan Felix yang mendengar itu, mereka berdua pun hanya bisa setuju dengan keputusan Edward. Setelah itu, mereka semua pun memulai perekaman Freddy yang menggunakan kostum ayam yang nantinya akan dijadikan bukti. Tetapi, tak lama kemudian, Sabrina pun datang dan mengabarkan bahwa Edward mendapatkan undangan dari Mr. Johnson. Lalu, ibunya yang melihat ruangan Edward begitu banyak orang, ia pun heran dan tak lama kemudian ibunya mengajak mereka semua untuk meminum teh. Dan saat sedang minum teh, Sabrina lalu menanyakan Freddy mengapa ia berpakaian seperti ayam. Lalu Edward menjawab bahwa Freddy akan membuat sumbangan bertema binatang. Setelah itu, Sabrina juga menanyakan kepada Glass tentang pekerjaannya. Karena Sabrina merasa jika Glass sering bertemu dengan almarhum suaminya. Dan kini Sabrina juga sering melihat Glass bersama dengan anaknya yaitu Edward.
Glass kemudian menjawab bahwa dirinya hanya melakukan bisnis jual beli barang antik saja. Saat mereka semua sedang mengobrol, tiba-tiba HP Freddy mendapatkan telepon dari Gospel, kakak dari Tommy. Freddy yang panik, ia pun meminta Edward untuk mengangkat telepon dari Gospel. Dan inti dari percakapan telepon itu, Gospel sedang mencari adiknya, yaitu Tommy. Dan Gospel juga berencana bahwa ia akan datang ke rumah Edward besok hari. Keesokan harinya, Gospel pun datang ke rumah Edward bersama beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian, mereka yang sudah berada di dalam rumah, Gospel pun membahas Tommy karena setelah dari rumah Edward dan Freddy, kini Tommy dan Jethro tidak ada kabar lagi. Ditambah lagi, Jethro telah mengirim pesan yang ternyata isi pesan yang dikirim Jethro kepada Errol itu bertuliskan Tommy tumbang wow wow. Is that neither of them have been heard from since they left this house. Errol, show him the cryptic text. Tackle Tommy Woo Woo. Gospel curiga bahwa Tommy ada apa-apa saat Tommy berada di rumah Edward. Lalu Edward beralasan bahwa dirinya tidak tahu tentang Tommy dan Jethro. Edward lalu menceritakan rekayasa yang ia buat jika dirinya melihat Tommy bertengkar dengan Jethro saat mereka berdua sedang menghitung uang. Tommy marah pada Jethro karena Jethro saat menghitung uang sangat lama. Lalu Jethro dan Tommy pergi begitu saja setelah selesai mendapatkan video dan uang 4 juta dari Freddy. Karena alasan itu, Gospel yang tidak mendapatkan bukti apa-apa, kini Gospel dan anak buahnya pun pergi meninggalkan rumah Edward. Malam harinya, Edward yang berencana mengirim Jethro ke luar negeri, ia pun menemui Jethro untuk menanyai paspor milik Jethro. Setelah mendapatkan info dari Jethro, kini Edward pergi ke apartemen milik Jethro untuk mencari paspornya. Sesampainya di apartemen Jethro, Edward yang mencari paspor Jethro di kamar, ia pun tidak menemukannya. Malahan, Edward kini bertemu seseorang yang sedang mendengarkan musik menggunakan headphone. Dan ternyata itu adalah teman dari Jethro. Di saat yang bersamaan, Edward juga melihat paspor yang berada di meja tepat di belakang orang itu. Dan saat Edward diam-diam ingin mengambil paspor, ia malah ketahuan karena Edward menginjak kabel headphone orang itu sehingga orang itu berbalik badan dan melihat Edward. Karena melihat ada seseorang yang tidak dikenal, orang itu langsung menyerang Edward. Saat mereka berkelahi, orang itu ternyata mengambil pistol dan sayangnya Edward terkena tembakan di perutnya. Dan untungnya juga Edward berhasil membunuh teman sekamar Jethro setelah ia berusaha keras melawannya. Setelah kejadian itu, kini Edward menghadiri pesta undangan dari Johnson. Dan di sana Edward bertemu dengan Glass. Glass lalu menanyakan apakah Edward mendapatkan paspor milik Jethro atau tidak. Edward yang mendapatkan paspornya, ia pun tidak cerita jika ia tertembak oleh teman sekamar Jethro waktu ia mengambil paspor. Tak lama datanglah Stevens mengajak Edward dan Glass bertemu dengan Johnson. Dan ternyata Edward bertemu dengan teman lamanya yang bernama Rosie. Lalu Edward pun mengajak Rosie untuk mengobrol berdua dan meninggalkan Glass dengan Johnson. Edward yang bersama Rosie, ia pun menanyakan mengapa ia ada di sini. Rosie lalu mengatakan jika ia adalah partner kerja dengan Johnson. Rosie mau bekerja sama dengan Johnson karena Johnson sangat menguntungkan bagi Rosie. Lalu Rosie tak sengaja melihat perut Edward mengeluarkan darah. Rosie lalu mengajak Edward untuk mengobati lukanya yang ada di perut Edward. Di sisi lain, Johnson yang sedang bersama Glass, Johnson pun ternyata ingin membeli rumah Edward karena supaya Johnson bisa masuk ke dalam bisnis Glass dan akan mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan narkoba milik Glass. Karena itu, Glass mengatakan bahwa Johnson harus bisa membeli rumah Edward terlebih dahulu dan setelah itu Glass akan memikirkan terlebih dahulu apakah Glass akan menerima kerjasama dengan Johnson. Setelah mengobrol dengan Johnson, Glass yang mencari Edward, ia pun menemukan Edward yang sedang diobati oleh Rosie. Edward lalu menceritakan bahwa dirinya saat mengambil paspor, ia terkena tembakan dari teman Jethro. Lalu Glass menawarkan untuk memanggil Felix supaya membereskan mayat dari teman Jethro. Tetapi Edward sudah lebih dulu menghubungi Felix. Edward memanggil Felix berencana supaya Felix membuat rekayasa. Edward meminta Felix seolah-olah teman sekamar Jethro dibunuh oleh Jethro menggunakan senapan yang digunakan Freddy untuk membunuh Tommy.
Jethro membunuh teman sekamarnya karena ia ingin mengambil paspor untuk pergi ke luar negeri. Dan nantinya senapan itu akan dimasukkan ke dalam bagasi mobil bersamaan dengan mayat Tommy. Sehingga Gospel yang menemukan mayat Tommy, Gospel juga nantinya akan tahu bahwa Jethro lah yang membunuh Tommy dan teman sekamarnya. He's been caught. There's a plan. When the Gospel comes looking, he's gonna find the body. Jethro killed the chap while he was looking for his passport. When he finds Tommy's body with a shotgun that killed of the car sitting on the dock of the bay. Keesokan harinya, Gospel datang ke rumah Edward. Dan bagusnya rekayasa yang dibuat Edward berhasil karena kini Gospel percaya jika yang membunuh Tommy adalah Jethro. Dengan dibuktikan, Gospel yang membawa HP Tommy yang di dalamnya ada Freddy yang sedang berjoget untuk permintaan maaf. Dan juga bukti senapan yang dibawa Jethro untuk membunuh teman sekamar di apartemennya. Tapi kedatangan Gospel ke rumah Edward adalah karena ia curiga bahwa senapan yang ia temukan di dalam mobil tidak mungkin milik Jethro. Karena harga senapan itu sangat mahal. Lalu Edward beralasan jika senapan di rumahnya memang hilang. Dan menuduh Jethro lah yang mengambil secara diam-diam untuk membunuh Tommy dan teman sekamarnya. Setelah itu, Gospel meminta kepada Edward dan Freddy untuk membawa senapan itu untuk balas dendam kepada Jethro. Dan setelah selesai, Gospel akan mengembalikan senapan itu. Edward pun mengizinkannya dan Gospel pun langsung bergegas pergi. Dan kini Freddy merasa tenang karena dirinya sudah aman dari Gospel. Edward lalu memberitahu Freddy jika uang yang digunakan untuk membayar hutang Freddy itu berasal dari kerjasamanya dengan Glass, yaitu menanam ganja. Welcome to the jungle. Setelah itu, Edward yang ditemani Glass, Edward pun mengirim Jethro ke luar negeri. Bermaksud supaya rekayasa yang dibuat Edward benar-benar terjadi. Setelah beres mengurus pembunuhan kakaknya, kini Edward mengurus bisnisnya bersama Glass, yang dimana Edward ingin bertemu dengan ayahnya Glass di penjara. Keesokannya, Glass pun mengajak Edward bertemu dengan ayahnya, dan ternyata penjara yang ditempati oleh ayahnya Glass yang bernama Bobby ini adalah penjara terbuka, yang artinya seseorang bebas melakukan apa saja di penjara itu asalkan tidak melewati batas tertentu. Dan di percakapan Edward dengan Bobby kali ini, jika ladang ganja yang berada di tanah Edward bisa menghasilkan lebih dari 50 juta pound per tahun, maka ladang ganja milik Bobby harus pindah dari tanah milik Edward. To be frank, Mr. Glass, What have you got in mind? I want you off my land by the end of the year. I guarantee much more money. Di tempat lain, ternyata Jethro pergi ke luar negeri diantarkan oleh Felix. Akankah Jethro akan selamat? Saksikan kisah selanjutnya di episode yang akan datang. Hello, outside. Why did you come inside, friend? Get yourself a warm cup of tea.